Karena di sini saya akan membahas email dan juga Ratu. Saya dulu tuh cemburu banget sama Avandi. Cemburu kenapa? Bukan cemburu karena email. Begitu kita take, ada babi masuk, loncat semua. Saya telepon, diangkat sama dia, "Kak, aku lagi sama teman, nanti aku telepon lagi, aku malas berantem," dia bilang gitu. "Neng, kita perlu ngomong. Aku kangen beb," gitu loh. Itu aku capture loh, kok si Ratu tuh ngakak di aku capture ke grup, di grup itu ada. Jadi saya pacaran sama Ratu dan juga saya sama email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kinta Buana. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat dan bugar. Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Sekarang seperti biasa saya lagi ada di Taman Bunga. Kemarin kita bikin ngobrol-ngobrol reaction di Taman Bunga, ternyata banyak yang suka. Jadi kita kesini lagi. Oke Sobat, ini topiknya menarik karena di sini saya akan membahas email dan juga Ratu. Tapi kita akan lebih membahas ke email. Bagaimana sih dulu perasaan saya ke email? Apakah saya dulu pernah cinlok? Nanti akan saya bahas di sini. Saya akan bicara jujur apa adanya. Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta. Hai indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta. Hangat cinta. Sobat pasti tahu kan? Itu lagu apa? Lagunya siapa dan dinyanyikan oleh siapa di klipnya? Oke, sebelum kita masuk pembahasan email, saya akan bercerita awal pertama ketemu dengan email Putri Cahyati. Awal bertemu itu sekitar tahun, saya agak lupa ya tahun berapa ya, 2000-an awal lah. Itu nggak lama. Panggilannya siapa, Bos? Hah? Email tuh sama saya punya panggilan yang sama, Bogel. Karena kita sama-sama bogel, jadi gel gitu kan. Email juga bogel gitu loh. Jadi kita sama-sama punya panggilan. Tapi itu setelah kenal, ini kan belum kenal kan. Waktu kita belum kenalan tuh. Dia masuk di Misteri Gunung Merapi kalau nggak salah ya. Nggak tukar-tukaran kan, ketemu. Oh ini anak baru kan secara kan. Saya lebih senior gitu, zaman dulu kan masih muda kan, umur saya itu masih 19-20 tahun lah. Makanya dia pernah bahas kan, udah sombong banget waktu ketemu, nggak mau negor. Dulu ya masa, wah siapa nih anak baru gitu kan. Nah, dipertemukanlah kita di film Babi Ngepet. Itu seingat saya film pertama kali kita ketemu. Nah, di situ ada cerita lucu tuh Sobat. Itu pertama kali kita ketemu dan itu benar-benar awkward banget. Karena kan apa ya? Di satu sisi email itu lagi pacaran sama Avandi gitu kan. Saya lagi pacaran sama Ratu. Kayaknya sih menurut saya di film itulah awal muasalnya kita sering dipasangin. Katanya di situ sih dapat banget ya ininya apa namanya chemistry dapat banget di mana saya jadi apa babinya ya. Nah ini ada cerita lucu. Jadi zaman dulu kan era tahun 2000-an tuh belum ada yang namanya animasi 3D atau grafik yang seperti apa. Jadi kita syuting itu pakai babi asli. Si email pasti tahu namanya. Kalau email inget deh, pasti dia juga masih sering kok. Apa kabar si Neng? Neng itu nama babinya. Jadi kita panggilnya Neng. Neng, depak, Neng. Kalau nggak salah bahasa Sunda dia itu. Tidur apa duduk gitu. Neng gitu. Itu babinya itu gede banget Sobat. Itu bukan babi kecil, bener-bener babi peliharaan yang sangat besar. Sutradaranya itu Wang Chi, salah satu sutradara terbaik lah di Kinta Buana. Begitu kita take, ada babi masuk, loncat semua. Gagal lagi take-nya. Kebayangkan kita lagi gini, lock. Kadang-kadang kan ada kamera lock berubah jadi babi. Itu email kayak mau nangis Sobat. Karena dia harus ada apa namanya babi kan. Jadi itu kadang itu agak susah take-nya dan juga perlu waktu yang agak panjang. Dan di film itu kalau nggak salah memakan waktu 1 minggu untuk pengerjaannya. Karena film pertama kan yang misteri ilahi seperti itu. Dan babinya itu memang gede banget dan susah diatur. Dan kita bukannya takut sama babi, karena kita kan tahu itu haram gitu loh. Jadi dilewat aja kita langsung loncat. Nah buat Sobat yang nanya, Kak syuting apa? Datang dong ke rumah Babi Ngepet pada waktu itu gitu. Itu rumahnya udah nggak ada Sobat. Itu setnya ada di lokasinya Angling Dharma zaman dulu. Dan sekarang sudah rata sama tanah. Oke, itu kita ketemu di film Babi Ngepet. Disitulah awal muasalnya kita sering dipasangin. Muncullah beberapa film lagi gitu kan. Nah memang pada saat itu kan
kok kenapa saya nggak dipasangin sama Ratu terus sih, malah sama email gitu loh. Nah Avandi aja dipasangin malah sama Ratu gitu loh. Dan lucunya dulu pernah cemburu-cemburuan kita sobat. Saya dulu tuh cemburu banget sama Avandi. Cemburu kenapa? Bukan cemburu karena email, karena dia sering banget dipasangin sama Ratu gitu loh. Dia blorong lah, itu lucu banget ya. Zaman dulu tuh Avandi tuh masih umur 16 ya, 16 tahun. Lagi keren-kerennya, emang ya namanya juga anak muda ya. Itu bener-bener bucin banget deh. Mungkin kalau sobat lihat di vlog saya sama Ratu, di vlog saya kemarin tuh 2 vlog sama Ratu tuh ada jawabannya di situ. Oke, pada saat itu memang lagi syuting sama email terus kan, syuting sama email. Sedekat apa sih saya sama email gitu loh. Kalau saya bilang sedekat apa, mungkin karena kita sering banget dipasangin ya. Sebenarnya sedekat apa sih, sedekat apa saya sama email itu sama sih sebenarnya. Saya dekat sama Nada, sama si Rere, sama yang lainnya itu sebenarnya sama aja sobat. Jadi nggak ada bedanya. Hanya karena mungkin kita sering dipasangin, jadi kita sering ngobrol di lokasi lebih intens dan juga lebih sering, durasinya juga lebih panjang untuk ngobrol sama dia. Chemistry-nya ya paling dapat sama email. Tapi sebenarnya nggak kalah juga sama Ratu. Cuman ya dari mata penggemar atau dari mata sutradara, produser, mungkin saya lebih cocok memang dipasangkan sama email. Ya mungkin karena sama-sama bogel. Jadi saya pacaran sama Ratu dan juga saya sama email. Itu kan gosipnya kan. Nah yang sebenarnya adalah pada saat saya pacaran sama Ratu dan email putus sama Avandi, dia punya pacar lagi. Kalau nggak salah ya, ini seingat saya ya, ini kan udah 15-20 tahun yang lalu ya. Udah lama banget. Jadi jelas ya sobat, walaupun dulu chemistry kita memang dapat banget, terus saya deket banget sama email. Di sini saya perjelas, saya pribadi tidak ada yang namanya cinlok ataupun perasaan pada saat itu. Karena hubungan kita hanya sebatas teman di lokasi syuting. Iya sekarang gimana ya sobat, yang namanya saya pada saat itu memang sudah punya komitmen nih sama Ratu. Nggak mungkin dong saya misalnya pacaran lagi sama email gitu loh. Sedangkan fokus saya memang ke si Ratu Anissa. Jelas ya. Jadi pada saat itu memang saya tidak ada perasaan apa-apa sama email, hanya profesional kerja, kita syuting bareng. Dan kita juga dekat, kita juga sering cerita-cerita. Tidak ke email aja, ke yang lain juga seperti itu. Cuman mungkin sekali lagi saya ulangi, karena intensitas ketemu kita tuh lebih banyak dibandingkan pemain yang lain. Jadi ya email juga suka curhat dan juga saya suka mendengarkan apa sih keluh kesahnya. Tapi ya hanya sebatas itu gitu sobat. Nah dulu saya kan dekat banget sama email, dipasangin, terus chemistry dapat banget. Nah apakah Ratu dulu itu cemburu melihat kedekatan saya dengan email? Kalau setahu saya sobat, ini berdasarkan cerita Ratu pada saat itu ya, memang dia cemburu. Dia cemburu, bahkan ada satu klip yang bikin dia itu nangis loh, karena saking cemburunya. Klip apa sih itu? Nanti akan saya ceritakan. Jadi memang dia ngomong, kakak aku begini-begini. Ratu itu orang jujur, apa adanya. Dia ngomong kalau dia nggak suka, dia nggak suka. Kak aku ini gini-gini. Dia nggak jaim, dia ngomong aku ya udah, aku minta maaf kalau seperti itu ya. Dia bilang gitu kan. Nanti nggak. Tapi yang mau gimana ya sobat, yang namanya kita profesional kerja, ya dia juga lama-lama paham kok gitu loh. Cuman yang namanya saya kan masih muda, mungkin dia paham, nanti dia yang begitu, sayanya yang marah-marah. Jadi maklum ya, namanya cowok kan egois ya, zaman dulu kan masih muda gitu loh, masih bucin-bucinnya, overprotective. Nah ini ada cerita seru lagi. Oke, setelah Genta Buana itu selesai gitu ya. Begitu pula dengan hubungan saya dengan Ratu. Anak-anak Bandung sudah pulang ke Bandung semua, kayak si Nada, si Penti, Susi, dan yang lainnya sudah kembali ke Bandung. Dan Ratu pun juga harus memutuskan untuk kembali ke Bandung. Dan saya di situ memutuskan untuk selesai hubungan dengan Ratu. Nah itu kan pada saat itu memang lagi galau-galaunya, lagi susah move on lah. Nah di saat itu juga saya masih berhubungan dengan teman-teman, tapi yang saat itu yang memang saya agak intens sih sama email. Nah di situ email juga membantu saya untuk bisa move on. Jadi terima kasih juga untuk email, pada saat itu juga dia membantu saya untuk move on. Nah pada saat itu memang kita dekat. Nah ini kita dekat. Ini era setelah saya putus sama Ratu ya. Kita dekat. Bahkan dulu saya suka ke lokasinya email. Email dulu pernah syuting di luar, di PH apa saya lupa namanya. Neng Mel kamu di mana? Aku kesana ya. Ayo kak, kita ngobrol-ngobrol. Kita itu gitu loh. Nah pada saat itu memang email nggak punya pacar, saya pun nggak punya pacar, gitu ya. Oke, nggak punya pacar. Kita sering ketemuan, bahkan waktu itu email pernah sakit, saya bawa ke dokter. Tapi ya seperti itu. Kenapa sih kita kok nggak jadian gitu loh? Kenapa kita nggak pacaran sih pada saat itu? Kan sama-sama jomblo gitu loh, sama-sama nggak punya pacar gitu loh. Nah mungkin di saat itu saya pribadi ya
Saya pribadi masih ada rasa trauma ya. Trauma karena sama Ratu sudah udah lama begitu pacaran dan tiba-tiba putus dan tiba-tiba hanya begini aja, dan itu mungkin masih ada rasa takut untuk seperti itu dan masih agak susah move on. Dan saya juga rasa sayang saya ke email itu seperti rasa sayang saya ke email. Itu seperti sayang saya ke seorang adik. Saya care, saya nanya, Neng, kamu di mana gitu kan, udah makan belum, pas segala macam. Tapi pada saat itu memang Manggilnya Neng. apa? Manggilnya Kadang Neng juga, Neng email, tapi lebih sering email sih. Karena kan sama-sama Sunda ya kan, semuanya sih hampir aku panggil Neng ya. Kalau misalkan orang Bandung ya, orang Bandung terutama orang-orang yang Sunda kan Neng itu lebih sopan ya. Kamu di mana? Kamu udah makan belum? Email tuh dulu suka pingsan di lokasi. Kenapa pingsan di lokasi? Karena dietnya dia itu salah. Dietnya dia nggak makan-makan. Nah itu dia maknya itu kambuh. Bahkan kabarnya sih sampai sekarang dia masih suka kambuh maknya. Jadi ya semoga lekas sembuh ya email ya. Nah pada saat itu memang pada saat kita pun sendiri-sendiri gitu ya, tidak ada ini gitu loh. Dan saya juga udah tidak berhubungan sama Ratu gitu loh. Saya intens ketemu sama email, tapi saya pribadi pada saat itu memang tidak ada perasaan apa-apa. Dan saya pribadi juga pada saat itu tidak membuat komitmen apa-apa walaupun saya sendiri gitu loh. Ya maklum ya, mungkin dulu masih seperti yang saya bilang tadi, masih ada rasa trauma, masih ada rasa takut gitu loh, apa segala. Udahlah kita ini aja lah. Lagi pula kan email itu seorang yang cukup dekat sama saya dan dia membantu saya untuk move on juga, dan dulu digentak kita lama gitu loh. Dan saya juga bukan orang yang punya teman banyak, tipikal ya kalau dibilang insecure ya. Jadi temennya hanya beberapa, yang deket pun bisa dihitung gitu loh. Nah sobat, udah clear ya, sudah menjelaskan tadi bagaimana perasaan saya dan hubungan saya dengan email. Kita nggak usah ngomongin email lagi karena ada sahabatnya di situ. Nanti bocor. Nah, sekarang saya akan menjawab masalah saya putusin Ratu lewat Twitter. Nah, ini saya perjelas. Saya akan perjelas nih. Ini biar meluruskan sobat semua ya. Lewat Twitter. Tahun 2010-2011 itu eranya apa ya? Eranya Facebook ya, Facebook dan Twitter ya. Eranya Facebook dan Twitter itu lagi hype banget. Yang zamannya dulu kita masih muda, dikit-dikit tuh kalau lagi ada perasaan apa kita nulis di Twitter. Kita pasti meluapkan emosi itu di Twitter. Galau pun di Twitter gitu loh. Mengadu ke siapa? Ke Twitter. Marah-marah pun di Twitter. Oh, lista sampai hafal tuh. Ada lista di sini. Marah-marah pun di Twitter gitu loh. Nah mungkin nah ini saya mau meluruskan. Jadi pada saat itu ini saya langsung ingat nih. Pada saat itu si Ratu itu jalan sama teman-temannya. Keadaan kita sudah mulai memanas sih sebenarnya. Dan dia mungkin handphonenya itu lowbat atau dicas atau di mana gitu loh. Saya telepon gak ada yang angkat. Saya telepon diangkat sama dia, Kak aku lagi sama teman, nanti aku telepon lagi, aku malas berantem, dia bilang gitu kan. Neng kita perlu ngomong gitu kan. Neng, Kak, please Kak, aku lagi sama teman sebentar aja, dibilang gitu. Nanti aku telepon lagi. Di situ, wow, habis kesabaran udah. Itu kalau di Dragon Ball tuh udah. Aku udah kebayang kayak gimana musuhnya pas udah kesel. Waduh. Berubah jadi naga. Nah, udah tuh kesel kan, udah apa namanya? Wah, brengsek gitu kan. Wah, mana nih gitu kan? Udah kesel, udah apa gitu kan? Nah, di situ, oke, lu nggak jawab message gua, terpaksa cari perhatiannya lewat mana lagi? Biar dia notice, biar dia paham, biar dia lihat, karena handphonenya dimatiin atau apa gitu, dia tidak mau ini karena memang mungkin dia memang lagi sibuk ya sama teman-temannya. Dan saya juga seharusnya sih tidak boleh seperti itu gitu loh, nggak boleh insecure, nggak perlu protektif seperti itu ya. Mau jalan sama teman-teman silakan. Nah sekarang pun saya kalau ke istri saya sendiri ya, kalau mau jalan sama teman-teman silakan gitu loh. Yang namanya bucin zaman dulu kan ya, bucin, overprotective, dikit-dikit laporan ya, nanti bolehlah tanya sama Ratu sendiri. Panas, oke, disitulah saya menulis status di
Twitter. Jadi saya nulis status, saya nulis ini. Saya lupa ya nulis status apa ya. Mungkin kalau sobat inget, kemarin sih ada yang nge-DM itu Twitter saya, itu luar biasa loh. Mereka bisa nemu Twitter tahun 2010. Luar biasa ini sobat Cinta Buana ini, ngalang-ngalang lambe tura. Saya di DM loh. Fansnya saking ngefansnya. Iya, Twitter tahun 2010 di mana ada percakapan saya nge-mention ke si Ratu. Tapi itu adalah percakapan yang romantis gitu loh. Kurang lebihnya gimana, Bang? Aku kangen Beb gitu loh. Itu aku capture loh, si Ratu tuh ngakak di aku capture ke grup. Di grup itu ada si Nada. Wah, itu ketawa. Ceilah babeb. Wah, itu seru banget sih. Zaman dulu kita nggak tahu sealay itu gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Ini kan Ada yang sama gue nggak tuh Twitternya? Ya, ayo jalan nih cabut sekarang. aduh Lis, dah lihat nanti lo kerjain lo Lis. Oke sobat, itu jelas ya. Jadi pada situ mungkin sobat menilai kok ini saya sering banget nih terima DM nih, Kak klarifikasi dong, kenapa putusin Ratu. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, jujur nih ya, kalau saya nggak sayang sama kalian semua, kalau saya nggak care sama sobat semuanya, itu nggak saya pedulikan. Toh itu udah 15 tahun yang lalu, ngapain juga, nggak ada hubungannya. Cuman karena saya sayang sama kalian dan kalian harus tahu dari sisi saya kebenaran seperti apa. Kemarin kan dari sisinya Ratu. Nah ini saya meluruskan, seingat saya seperti itu dulu. Jadi ya saya nulis status tuh galau-galau tuh di Twitter. Terus mungkin gak di notice juga, mungkin saya mention ke si Ratu. Nah di situ mungkin gitu loh, di situ mungkin oh udah gitu ya, nggak dewasa banget sih. Kalau saya bilang mah terlalu childish. Kok begitu gitu loh, bukannya yang tapi ya abis itu kita baik-baik loh, kita baik-baik kok. Kita tetap kita sempat telepon-teleponan, kita sempat apa ini kalau memang itu aku emosi apa segala macam ya, begitulah sobat. Oke sobat, mengenai klip yang saya bicarakan di awal tadi, kita akan mereactnya klip yang cukup membuat si Ratu Anissa menangis pada saat itu. Pada saat itu, klip apa sih? Ya mungkin saya nanti akan membahas bersama email atau membahas bersama Ratu. Siapa tahu klip apa? Indahnya, aduhai, indahnya cinta. Oke sobat ya, nanti kita akan nge-react klip itu. Tapi di sini saya minta tolong nih sama sobat nih. Sobat juga harus aktif untuk komen kira-kira apa sih komennya di bawah, kira-kira kita harus gimana, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Terus juga jangan lupa di share sebanyak-banyaknya biar kita juga makin semangat bikin kontennya. Oke sobat, makasih udah ngikutin vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya, aduhai indahnya cinta.